Arus lalu lintas di kawasan Gentong, Tasikmalaya masih terpantau ramai. Masih nampak sejumlah pemudik yang melanjutkan perjalanan lintas selatan Jawa Barat. Di jalur lingkar Gentong, Tasikmalaya, arus lalu lintas terpantau masih ramai. Sejumlah pemudik masih melanjutkan perjalanan di lintas selatan Jawa Barat ini. Sementara puncak arus mudik di Gentong sudah terjadi pada 30 April hingga 1 Mei kemarin. Aktivitas warga sudah terpusat di sejumlah kota kabupaten di sekitar Gentong. Dan kini kami sudah tersambung dengan rekan kami Vito Erlangga di jalur lingkar Gentong Tasikmalaya. Selamat malam Vito, apakah jalur Gentong masih ramai pada malam hari ini? Ya, selamat malam Arlista dan pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa betul seperti yang Anda sampaikan sebelumnya bahwa saat ini arus lalu lintas di kawasan lingkar Gentong masih ramai. Bahkan saat ini arus lalu lintas cenderung lebih kepada padat merayap. Dan kepadatan sendiri sudah mulai terjadi sejak letter U hingga menuju ke Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya. Kemudian Arlista dapat kami laporkan bahwa terjadi lonjakan kendaraan yang cukup signifikan pada sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, yang mana aktivitas kendaraan di lintas selatan Jawa Barat ini nampak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi pada Senin pagi hingga Senin sore tadi, yang mana jika kita bandingkan dengan kondisi pada Senin pagi hingga sore tadi, arus lalu lintas di kawasan ini cenderung lengang lantaran aktivitas masyarakat masih terpusat di sejumlah pusat-pusat kota seperti di Kota Tasikmalaya dan Kecamatan Ciawi. Sementara itu hingga saat ini dominasi kendaraan masih didominasi oleh kendaraan dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa hingga saat ini masih banyak warga yang memilih untuk melakukan perjalanan mudik pada hari pertama Lebaran. Dan untuk dominasi kendaraan saat ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, serta kami juga memantau ada beberapa bus antar provinsi yang nampaknya masih melayani dan mengantarkan para pemudik ke sejumlah wilayah di selatan Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Ciamis, dan beberapa wilayah di Jawa Tengah bagian selatan. Sementara itu dari pihak Polda Jawa Barat sendiri menyebut bahwa untuk puncak arus mudik di lintas selatan Jawa Barat sendiri sudah terjadi pada 30 April hingga 1 Mei kemarin. Dan tak henti-hentinya Arlisa dan pemirsa, kami menghimbau kepada warga atau kepada Anda yang ingin melakukan aktivitas mudik di kawasan lintas selatan untuk selalu mengecek kondisi kendaraan serta kondisi kesehatan tubuh sebelum melakukan perjalanan. Hal ini lantaran di kawasan tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di kawasan Gentong sendiri memiliki rute tikungan yang cukup tajam serta tanjakan yang cukup curam, ditambah dengan cuaca yang tidak menentu serta intensitas hujan yang cukup sering terjadi pada sore hari. Untuk itu kepada para pemudik diharapkan untuk selalu hati-hati saat melintas di lintas selatan Jawa Barat. Kembali ke Anda, Arlista. Baik, jalur Gentong semakin malam justru semakin ramai. Terima kasih atas laporannya Vito Erlangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, di gerbang tol Cikampek Utama memasuki hari pertama Lebaran, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Volume arus kendaraan jumlahnya turun drastis.
Situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 70 pada perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah terpantau kondusif dan ramai lancar. Situasi arus lalu lintas relatif lengang jika dibandingkan dengan puncak arus mudik yaitu pada Jumat 29 April 2022 lalu. Menurunnya volume kendaraan diprediksi akan terus mengalami penurunan hingga hari kedua Idul Fitri. Sementara volume lonjakan arus balik ke arah Jakarta diprediksi mulai terjadi pada 3 hingga 5 hari usai Lebaran atau terjadi pada hari Jumat dan Sabtu depan. Sudah ada rekan kami Nadia Valeri yang berada di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat malam Nadia, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama pada malam hari ini? Ya, selamat malam Arista dan juga pemirsa. Untuk pantauan situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek, tepatnya di kilometer 70, titik saya melaporkan saat ini, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Arista terpantau ramai lancar dan juga kondusif. Tidak terpantau adanya antrian kendaraan ataupun titik potensi kemacetan di sini, baik untuk jalur dari arah Jakarta menuju ke tol Jawa Semarang dan sekitarnya, ataupun untuk arah sebaliknya dari arah tol Jawa maupun tol Cipularang menuju kembali ke Jakarta. Sementara Arlista meskipun situasinya memang ramai lancar, namun sejauh ini pihak kepolisian juga mengantisipasi apabila nanti ada penambahan jumlah volume kendaraan karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ini diperkirakan masih akan ada sejumlah pemudik yang melakukan mudik jarak dekat ataupun mudik lokal, sehingga tepat pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat tadi pantauan kami di sini telah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas melalui penerapan kontraflow tepatnya pada titik ruas tol Cikampek kilometer 47 hingga mengarah ke kilometer 70 tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama 1. Untuk penerapan kontraflow ini Arlista artinya dapat dilalui dua arah, untuk arah ke arah tol Jawa Semarang dan juga arah sebaliknya mengarah dari Bandung dan sekitarnya kembali ke Jakarta. Ini untuk mengantisipasi jika memang hari ini akan ada penambahan jumlah pemudik lokal. Sejauh ini Arlista meskipun situasinya ramai lancar namun sudah terpantau adanya penurunan jumlah volume kendaraan yang cukup signifikan. Jika kemarin puncak arus mudik terjadi pada 29 April, saat ini jumlahnya menurun 100% hingga saat ini sudah tercatat adanya sekitar 50.000 kendaraan saja yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, Nadia Valeri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain membawa anggota keluarga, ada pula pemudik yang membawa serta hewan peliharaannya ke kampung halaman. Para pemudik harus memastikan hewan-hewan mereka tetap aman dan nyaman selama di perjalanan, meski harus menerjang kemacetan. Seorang pemudik tujuan Yogyakarta membawa serta hewan-hewan peliharaannya ke kampung halaman. Ia dan keluarga mudik menggunakan mobil pribadi dengan melintasi tol Jawa. Selain membawa putranya, ada 3 hewan yang turut dibawa, yakni seekor anjing Australian Shepherd bernama Mixel, serta 2 ekor kucing bernama Poci dan Mochi. Kalau saya bawa hewan itu karena pertama kalau dititipin biasanya dia tidak akan mau makan. Nah itu saya tidak tega. Yang kedua, nggak ada yang menjaga di rumah. Jadi setiap mudik mesti saya bawa. Pemudik ini mengaku mudah mengatasi perjalanan mudik dengan membawa hewan peliharaan. Sebab menurutnya hewan peliharaannya mudah diatur. Selain itu mudik dengan hewan peliharaan bukan kali pertama dilakukan. Dari Subang, Jawa Barat, iNews melaporkan.